Kia ora! Hello and welcome to Pi Wellington, the podcast Indonesian Embassy in Wellington. I'm your host, Lucky Saud. Today's topic, the Indonesian language or Bahasa Indonesia. And hopefully by the end of this podcast, more people, especially New Zealanders, will be more interested in learning and speaking Bahasa Indonesia. Now, for this podcast, I will be speaking in Bahasa Indonesia. So if you are listening or watching this podcast on YouTube and you need English subtitles, please turn on the English closed captions feature. And if you are watching this on a different platform, you can jump to YouTube anytime. Okay, let's begin. Hadir bersama kita ada dua narasumber, yaitu Mbak Lesti Legina Lestari. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Mas Rahmat. Apa kabar, Mas Rahmat? Alhamdulillah, baik juga. Nah, ini Mbak Lesti ini adalah pengawas sekolah ahli muda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan Mas Rahmat ini adalah perencana ahli pertama Kementerian Agama. Jadi ini adalah dua narasumber yang sangat kompeten, teman-teman semua, dan mungkin ada yang bertanya, apa nih hubungannya, apa nih kesamaan antara mereka berdua? Nah, mereka berdua ini adalah penerima beasiswa NZLTO, yaitu New Zealand English Language Training for Officials, NZLTO, yang intake ke-57 ya, kalau nggak salah. 57. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai bahasa Indonesia, mungkin kita bisa mendengarkan nih dari teman-teman, mungkin dari Mas Rahmat ya, karena saya dengar Mas Rahmat itu adalah ketua tim dari kedatangan Indonesia dalam rangka NZLTO ini. Ini mungkin bisa cerita sedikit nih Mas Rahmat nih, selama NZLTO ini selama berapa? 3 bulan ya? Itu apa aja sih? Yang sedengar memang itu adalah dalam rangka belajar bahasa Inggris. Tetapi selain belajar bahasa Inggris mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita dengarkan yang pastinya menarik sih kayaknya. Ya, terima kasih Pak Luki. Jadi memang terima kasih untuk warga Selandia Baru. Jadi kami berdua, saya Rahmat dan juga Lesti hadir di New Zealand ini untuk mengikuti program NZLTO atau New Zealand English Language Training for Official. Jadi kita ini adalah pegawai negeri sipil di Indonesia, kemudian diberangkatkan ke New Zealand untuk belajar bahasa Inggris dan juga kebudayaan tentang New Zealand itu sendiri. Jadi budaya program ini adalah tidak hanya kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, tetapi kita juga untuk diperkenalkan tentang budaya New Zealand di Selandia Baru ini. Oke, jadi selain belajar bahasa Inggris, juga belajar berbagai budaya Selandia Baru di sini ya? Iya, benar sekali. Menarik sekali tuh. Berarti itu kemana aja tuh? Ke berbagai tempat atau ada beberapa kota yang dikunjungi atau kegiatannya macam-macam? Iya, kegiatannya sebenarnya fokus di Wellington, tetapi kita ada kegiatan field trip seperti ke Rotorua. Jadi kita menghadiri atau ada jamuan makan malam dengan budaya Maori di sana. Kemudian kita mendapatkan seperti sajian dengan hangi ya. Jadi dengan budaya Maori yang sangat menarik sekali untuk kami dapatkan pengalamannya. Tetapi juga di dalam kelas kita juga dapat materi-materi mengenai pendidikan tentang Selandia Baru, kemudian tentang pemerintahan di Selandia Baru, dan juga kita berkesempatan untuk kunjungan ke pemerintahan, ke parlemen di Wellington. Wah, kayaknya pengalaman akan menjadi pengalaman yang sangat menarik gitu kayaknya. Nah, selama program NZLTO ini, apakah selain belajar mengenai budaya Selandia Baru, ada kesempatan juga nggak untuk teman-teman penerima beasiswa ini justru mempromosikan budaya kita, budaya Indonesia dan khususnya bahasa Indonesia? Ada juga kesempatan itu nggak kemarin ini? Nah, jadi karena kita ini kan sebenarnya temanya pendidikan. Nah, di tema pendidikan ini semua orang yang datang dari 5 negara yang berhasil diundang. Nah, jadi kita dari Indonesia, kemudian dari Laos, PDR, kemudian Kamboja, Timor Leste, dan yang terakhir itu dari Vietnam. Oke, 5 negara ya? 5 negara. Jadi berbasis pendidikan semuanya, punya latar belakang. Nah, tentu saja biasanya kalau ada unsur pendidikan di dalamnya, kita pasti ada unsur budaya yang ditawarkan. Dan sesuai dengan tema yang dimiliki di NZLTO ini sendiri, kita punya cross-culture understanding sebenarnya. Jadi bukan hanya semata-mata belajar tentang budaya dari Selandia Baru.
Justru kita sebenarnya saling mempromosikan budaya masing-masing, berbagi informasi yang kita punya, termasuk unjuk bakat budaya yang ada di International Day. Wah, jadi Gitu. ada kesempatan untuk menampilkan budaya Indonesia ketika itu. Benar, jadi saat itu kita sebenarnya cukup bingung ya, karena Indonesia itu punya banyak sekali budaya. Kemudian kami, perwakilan dari Indonesia yang lolos di beasiswa ini, kita ada 8 orang, dan 8 dari kami kebetulan semuanya tidak berasal dari etnis yang sama. Sehingga kami harus berembuk cukup panjang untuk memilih mana nih budaya yang mau kita tampilkan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ketika kita menampilkan budaya bukan tentang budaya mana yang paling menonjol di Indonesia, tetapi bagaimana dengan budaya tersebut orang-orang yang ada di sana, terutama teman-teman kami dulu yang lingkupnya dekat sekali dengan kami, tertarik sama Indonesia. Wah, Iya, oke. gitu. Berarti memang ini adalah dua arah ya berarti ya. Selain memang belajar mengenai budaya Selandia Baru dan para penerima beasiswa ini saling mempelajari budaya dari yang 5 negara tadi yang disebutkan itu. Wah, tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang menarik juga, tidak hanya untuk para peserta dan juga untuk pihak Selandia Baru juga. Nah, ini dari pengalaman selama NZLTO ini apa ya, minat atau mungkin ketertarikan masyarakat Selandia Baru terhadap bahasa Indonesia tuh gimana kira-kira? Apakah mereka sangat tertarik ataukah memang kurang atau seperti apa dari kemarin pengalaman nih? Ini sebenarnya kalau mau berbagi, masing-masing dari kami punya latar belakang cerita yang berbeda karena kami punya conversation partner yang berbeda-beda. Boleh dong, di-share dong, boleh dong. Jadi kami ketika di minggu keempat kami sudah dibagikan conversation partner masing-masing dari kami. Nah, kalau saya pribadi itu jadi satu bagian yang sangat menyenangkan karena di conversation partner ini bukan hanya melatih keterampilan kami berbahasa Inggris untuk lebih aktif saja, tapi juga sebenarnya kita berbagi informasi tentang budaya supaya lebih hangat dan lebih dekat. Jadi kalau tadi yang Mas Rahmat sebutkan, kita sempat pergi ke beberapa tempat, lalu kita juga dapat budaya Maori, kita belajar bahasa Maori juga. Di kampus kita belajar bahasa Maori, kita juga makan bersama, jadi hongi ya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah kita berbagi budaya yang kita punya ke conversation partner. Jadi conversation partner saya, kalau di pengalaman saya, itu justru sampai mau datang ke Indonesia. Mau datang ke Indonesia. Lalu saya bilang, kalau mau ke Indonesia berarti harus tahu bahasa Indonesia. Iya, syaratnya itu. Takutnya nanti bingung kan kalau di sana. Iya, betul. Nah, kalau pengalaman Mas Rahmat gimana? Iya, kalau saya sendiri sebenarnya memang CV saya ini sudah pernah datang ke Indonesia. Jadi kebetulan ada sepupunya yang pernah tinggal di Indonesia. Dan jadi sempat datang ke berbagai wilayah di Indonesia, ke Surabaya, ke Lombok, ke Tanjung Pinang. Jadi sudah kenal familiar tentang Indonesia. Jadi sangat tertarik, bahkan dia jika berkesempatan untuk datang ke Indonesia kembali dan menjadi diplomat, dia akan datang ke Indonesia untuk menjadi diplomat Indonesia. Karena kebetulan bekerja di MFET kebetulan. Jadi punya kesempatan untuk bisa bekerja di Indonesia. Oke, jadi ini sangat menarik nih pengalaman baik dari Mas Rahmat maupun Mbak Lesti. Ini mungkin pas banget ini. Saya sangat senang mendengarnya bahwa minat untuk belajar bahasa Indonesia itu cukup kuat ya. Dan sebagai informasi teman-teman, KBRI Wellington dalam waktu dekat, semoga ya dalam waktu dekat ini dalam proses berjalan akan mengadakan program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing. BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam bahasa Inggris itu Indonesian for Foreign Speakers. Nah, dalam hal ini tentunya merupakan kesempatan yang sangat baik ya untuk warga Selandia Baru untuk belajar bahasa Indonesia untuk pemula. Dan saya dengar ini sebenarnya Mbak Lesti itu guru bahasa Indonesia ya. Iya, makanya nih saya harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di depan Bu Guru ini. Dan pernah berpengalaman menjadi pengajar BIPA juga. Nah, ini boleh dong sharing ke kita pengalaman sebagai pengajar BIPA itu seperti apa, dan kira-kira kalau ada warga Selandia Baru yang mau untuk mengikuti BIPA, apa tuh yang bisa mereka harapkan atau what would they expect selama kalau mengikuti BIPA ini? Boleh di-share dong, Mbak Lesti? Oke, jadi iya benar. Jadi saya itu sebenarnya latar belakangnya tadinya guru bahasa Indonesia sebelum jadi pengawas sekolah. Oke. Tapi saat itu Kemdikbud sempat membuka kesempatan bagi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang sudah punya pengalaman minimal, kalau di angkatan saya dulu minimal 1 tahun, untuk berkesempatan ikut seleksi menjadi pengajar BIPA. Nah, saya di tahun 2016. Jadi saat itu adalah perekrutan yang kedua.
Nah, setelah dinyatakan lulus gitu, saya sebenarnya tidak pernah berekspektasi kalau ternyata proseduralnya akan sangat menyenangkan karena ternyata kita berkesempatan untuk pergi bertandang ke negara yang akan kita ajar langsung bertemu dengan pembelajar-pembelajar yang mau belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, kalau berdasarkan beberapa pengalaman, biasanya kan kita ada diagnostik tes, jadi tes-tes awal. Biasanya saya tanya sama murid-murid saya, kenapa sih mau belajar bahasa Indonesia? Jawaban mereka apa? Nah, ini rata-rata nih. Kebanyakan sih karena jatuh cinta sama orang Indonesia. Jadi mau menikah dengan orang Indonesia. Dengarkan nih. Iya, dan belajar bahasa Indonesia karena akan bertemu dengan keluarga dari si pasangan gitu. Tetapi sebenarnya yang sering sekali saya tangkap justru banyak sekali anak-anak yang lahir dari keturunan. Jadi orang-orang asing yang ternyata masih punya terah darah Indonesia di dalamnya. Entah orang Indonesia yang berpindah ke negara tersebut lalu menikah dan menetap di sana. Dan mereka tertarik sekali untuk belajar bahasa Indonesia karena mereka punya garis keturunan itu. Tapi lebih seringnya lagi, ternyata karena mereka cuma googling nih. Mereka lihat, oh yang paling menonjol kan biasanya yang terkenal Bali gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ternyata, bukan cuma Bali. Ekspansi bahasa Indonesia itu sekarang luar biasa. Bahkan yang menyenangkan adalah bahasa Indonesia sekarang jadi bahasa ke-10 untuk sidang umum di UNESCO. Iya, benar-benar. Wah, luar biasa sekali. Nah, terus memang ini BIPA ini dari pengalaman Mbak Lesti ini sangat-sangat menarik sekali. Dan memang teman-teman, BIPA ini tidak hanya diselenggarakan oleh KBRI Wellington, tetapi juga diselenggarakan oleh kantor perwakilan RI kita di luar negeri lainnya. Dan Mbak Lesti udah sempat mengajar di mana aja berarti? Oh iya, tadi sampai lupa. Jadi pengalamannya sebenarnya masih dini sekali, belum terlalu banyak. Kalau untuk mengajar BIPA secara umumnya, sejak dari di Kalimantan Barat, berarti ini sudah tahun ke-8 saya mengajar BIPA. Tapi kalau untuk keberangkatan, lolos dari Kemdikbud, saya pernah mengajar di Inggris pertama, di London. Dengan KBRI London ya? Dengan KBRI London. Dan saat itu juga mengajar di Whitefield School. Jadi ada 2 tempat yang diajar. Jadi Whitefield School itu tadinya bekerja sama dengan Kemdikbud juga. Sebenarnya lebih bekerja sama dengan KBRI sebenarnya. Nah juga KBRI membuka kelas. Kemudian di Austria tahun 2019. Jadi berturut-turut kerjasama dengan KBRI Wina ya? Iya benar. KBRI London, KBRI Wina. Terus? Nah di Wina itu yang paling seru Mas. Kenapa? Karena waktu di Wina mengajarnya itu bukan cuma bekerja sama di KBRI-nya saja, tapi di Universitas Vienna. Dan satu lagi kita juga ngajar di Weltmuseum. Jadi sistemnya itu seru karena datangnya itu hanya bukan murid yang stabil setiap kali 1 minggu 1 kali. Jadi kita seperti open table gitu. Ada banyak meja dan setiap meja itu di masing-masing bahasa. Jadi ada yang belajar bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah kita dapat satu kesempatan, satu table itu karena kuratornya orang Indonesia di Vienna itu. Nah jadi mereka datang. Awalnya kita yang paling sedikit karena yang lain kan karena di Vienna itu pakai bahasa Jerman ya. Jadi dominan banyak yang mau belajar bahasa Jerman untuk melancarkan. Iya. Lalu ketika mereka lihat ini negara mana. Nah, setiap kali salamnya rata-rata kan kalau orang Indonesia kita salaman biasanya habis itu salaman pegang dada gitu ya. Terus mereka jadi bertanya-tanya kenapa harus pegang dada gitu ya. Nah, kita mulailah memasukkan unsur budaya di dalamnya dan akhirnya mereka sadar bahwa belajar bahasa Indonesia itu berarti juga belajar budaya tentang Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu juga sama belajar budaya Indonesia juga. Betul. Wah, ini luar biasa. Nah, jadi itulah teman-teman keseruan-keseruan kalau mengikuti BIPA akan menjadi pengalaman yang menarik, khususnya tadi dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Lesti. Nah, ini kira-kira untuk kita membuat warga, khususnya warga Selandia Baru ya, untuk lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia nih apa nih? Karena memang saya pernah baca bahwa saat ini bahasa Indonesia menurut Southeast Asia Statistics itu menjadi bahasa ke-11 the most spoken language in the world. Itu sebuah kebanggaan tentunya bagi kita semua. Dan juga untuk beberapa hal tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lesti, sudah menjadi bahasa ke-10 ya di UNESCO, dan juga saya kira ini bahasa Indonesia akan semoga ya semakin populer di kalangan publik dunia. Tapi kalau kira-kira apa nih? Mungkin dari Mas Rahmat juga bisa menambahkan apa yang kira-kira bisa membuat
warga Selandia Baru lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan juga lebih tertarik untuk mengikuti BIPA ini nih khususnya nih? Kira-kira apa? Ada ini nggak? Iya, baik. Terima kasih Pak Luki. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau kita belajar bahasa Indonesia, berarti kita mengenal tentang budaya Indonesia. Dan ingat bahwa Indonesia termasuk negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar juga, keempat di dunia. Jadi ketika kita berkunjung ke negara mana, kita akan bertemu dengan orang Indonesia. Bener tuh, kita, bener tuh. Ya, jadi bisa jadi kemungkinan ketemu dengan orang Indonesia dan juga punya kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih dalam lagi. Jadi kesempatan ini sangat bisa diambil oleh warga Selandia Baru untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi dan juga bisa berkunjung ke Indonesia dengan mengenal lebih tentang Indonesia. Benar. Nah, tadi mention mengenai berkunjung ke Indonesia. Ya. Memang sebagai informasi, jumlah wisatawan asal Selandia Baru yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2023 itu mencapai 116.000 dari 2023 itu, dari angka 44.000 di tahun 2022 karena COVID ya. Jadi ini memang dalam tahapan masih untuk pasca COVID, ini memang kita mencoba untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya dari Selandia Baru. Dan ini luar biasa, 2022 44.000, 2023 langsung melonjak 116.000. Dan saya rasa bagi calon turis lainnya nanti yang akan ke Indonesia, ini akan sangat menarik untuk kiranya mereka bisa mengikuti BIPA untuk setidaknya belajar mengenai bahasa Indonesia yang untuk beginners, agar nanti saat mereka menjadi wisatawan Indonesia itu akan menjadi pengalaman yang lebih menarik lagi. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Dan ini terkait BIPA, lupa saya yang paling penting, ini gratis teman-teman semua. Gratis, tidak dipungut biaya, jadi nanti tinggal tunggu jam tayang lagi. Kapan untuk kita bisa registrasi? Semoga dalam waktu dekat nanti akan ada pengumuman resmi dari KBRI Wellington kapan program BIPA ini akan mulai dan teman-teman warga Selandia Baru bisa daftar di situ untuk mengikuti program BIPA yang akan diselenggarakan oleh KBRI Wellington. Nah, masih terkait dengan bahasa Indonesia. Sebagai mungkin saya penasaran nih dari guru bahasa Indonesia yang Mbak Lesti ya. Saya dengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa yang mudah untuk dipelajari. Benar nggak tuh sebenarnya? Dan apa sih yang membuat bahasa Indonesia itu mudah dipelajari? Oke. Nah, untuk menjawab ini bahkan di tahun 2003 ini kebetulan karena kemarin tugas-tugas kami ketika Elto itu kan kami juga buat research. Jadi ada penelitian sederhana gitu yang kami buat. Jadi beberapa tema yang boleh kami angkat itu ada yang bebas dan saya juga mengangkat tentang BIPA ini sendiri. Jadi satu di antara peneliti di Australia itu bahkan menginformasikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Bahasa di dunia yang paling mudah untuk dipelajari. Nah, tentu saja pasti bersumber dari struktur bahasa Indonesia yang sebenarnya mudah. Nah, kalau ini boleh dikaitkan, kan karena kelas BIPA mau segera dibuka. Jadi di Selandia Baru ini kan kita menyadari sekali keunikan dan berbagai macam etnik yang ada di Selandia Baru juga. Suku Maori itu bahkan punya budaya yang sangat dekat sama orang Indonesia. Beberapa suku-suku seperti suku Dayak itu tipikal bajunya, tipikal pola hidupnya, bahkan tariannya, gerakan-gerakan yang mereka miliki di dalam tarian, model perang itu juga mirip dan juga mirip seperti Indonesia bagian timur. Jadi istilahnya berada di tengah, berada di timur dan bisa menggambarkan beberapa kemiripan dari budaya Maori dan budaya Indonesia. Nah, jadi ketika belajar bahasa Indonesia itu karena pasti landasannya suku-suku dan juga orang-orang yang pastinya ada di Selandia Baru, khususnya New Zealander, itu sudah punya basic memang selalu ingin belajar banyak budaya karena menghargai keberagaman yang ada. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada hubungan budaya yang cukup dekat juga ya antara Indonesia dan Selandia Baru, dan semoga ini juga menjadi faktor pendorong untuk menarik perhatian dan minat warga Selandia Baru untuk belajar bahasa Indonesia dan tentunya budaya Indonesia secara umum. Ini luar biasa nih informasinya nih. Mungkin sebagai ini ya, saya penasaran nih karena mengenai NZ Elto ini yang menjadi pesertanya kan adalah ASN ya. ASN. Nah, kira-kira
kalau dari Mas Rahmat dan Mbak Lesti sendiri, ini kira-kira apa nih upaya kita bersama ya, Indonesia bersama, untuk bisa kita lebih mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia ini, kira-kira apa nih kalau menurut Mas Rahmat dan Mbak Lesti? Oke, kalau menurut saya sendiri, dengan adanya program Enzilto ini, pertama tentunya kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia tidak hanya bagi peserta dari negara lain, tetapi juga untuk warga Selandia Baru. Misal tadi kita mengikuti International Day, kita menampilkan tarian-tarian Indonesia, bahkan kita sempat menyanyi lagu Indonesia di depan audiens, depan pengunjung. Jadi kita memperkenalkan bagaimana kita menyampaikan lagu-lagu Indonesia di depan pengunjung, dan mereka juga sangat apresiasi sekali dengan penampilan kita. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke Selandia Baru, kita tidak hanya datang untuk belajar tentang budaya mereka, tapi kita justru memperkenalkan budaya kita ke mereka, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, berperilaku, itu yang paling utama juga, sehingga mereka tertarik untuk bisa belajar dan memperkenalkan tentang budaya mereka kepada kita, begitu juga sebaliknya kita kepada mereka. Sebenarnya juga hal menarik, Pak Luki. Jadi ketika saya belajar mengenai bahasa Maori, ternyata bahasa Maori itu strukturnya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi ini akan memudahkan bagi warga Selandia Baru itu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi mulai dari ucapannya, mulai dari konsonannya, semuanya itu hampir mirip. Jadi ketika kita belajar bahasa Maori itu, mereka tuh sangat amazed karena mereka tuh kok bisa ya orang-orang peserta dari Enzilto ini bisa lebih mudah untuk belajar bahasa Maori seperti itu. Ada beberapa kata yang hampir sama ya, kayak lima, rima. Terus tapi yang saya paling ingat itu adalah kutu. Karena kutu itu kutu juga. Seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Lesti gimana nih? Sebenarnya saya kalau boleh menyambung tadi. Boleh. Nah, ketika kita di program NZLTO ini, lalu kita latihan belajar bahasa Maori, dari 5 negara, itu Indonesia tiba-tiba seperti orang yang sudah bisa bahasa Maori. Karena tadi yang seperti disebutkan gitu, kata-katanya mirip dan berdekatan. Bahasa Indonesia tadi sudah sempat kita highlight bahwa bahasa Indonesia itu mudah untuk dipelajari. Apalagi kalau bagi orang Selandia Baru yang sudah punya konsonan dan pilihan vokal yang juga sama cara bacanya gitu. Jadi pasti akan jauh lebih memudahkan lagi. Memudahkan ya. Iya, memudahkan istilahnya lagi. tuh fonologi ya. Betul. Bagaimana kita tulisan apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita tulis. Benar. Oke, jadi itu mungkin yang akan juga lebih memudahkan warga Selandia Baru untuk kiranya mau belajar bahasa Indonesia. Nah, Mas Luki, bahkan kalau misalnya nih kelas BIPA sudah dibuka, sudah belajar, apalagi kalau memang ternyata mudah bagi mereka dan bisa lebih cepat belajar bahasa Indonesia, Kemdikbud itu punya beberapa lomba, Mas. Ada Handai Taulan. Lomba? Bahkan ada beasiswa namanya Dharma Siswa yang ditujukan oleh Kemdikbud untuk orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia dan akan dibiayai secara gratis. Wow, oke, ya benar. Jadi BIPA ini memang kerjasama dengan Kemdikbud. Mohon maaf karena saya lupa mention tadi. Jadi memang setiap kantor perwakilan kerjasama dengan Kemdikbud dalam rangka menjalankan program BIPA ini. Dan ini sangat menarik sekali nih. Kalau ada lomba, biasanya orang-orang tuh lebih niat memang, lebih semangat untuk mengikuti. Dan semoga ke depan itu semakin baik juga memang warga Selandia Baru yang nantinya akan mengikuti belajar dan juga berbahasa Indonesia. Iya, benar sekali. Ini terima kasih banyak kepada Mbak Lesti dan Mas Rahmat yang sudah sharing informasi pengalaman selama NZLTO dan juga bagaimana mereka sudah turut juga mempromosikan Indonesia. Dan tidak hanya berdua, ada 8 ya? Ada 8 orang ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman peserta NZLTO yang sudah hadir di Selandia Baru dan turut juga mempromosikan bahasa dan juga budaya Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mbak Lesti dan juga Mas Rahmat. Sama-sama. Okay, that wraps up today's podcast, and hopefully more New Zealanders will be interested in learning and speaking Bahasa Indonesia. Don't forget to follow and subscribe the Indonesian Embassy's social media account. You can click down here, and I'll see you on the next Pi Wellington episode. Thank you. Terima kasih.